Semua yang perlu kalian tahu soal berita bola hari ini ada di sini. Simak terus Soccer Mania. Kita mulai dari poin pertama. Kita mulai berita pagi ini dari kabar FIFA yang justru ingin melebarkan sayap kompetisi Eropa. Gagasan bahwa pertandingan Liga Eropa ke luar negeri sempat mentok, apalagi setelah rencana laga FC Barcelona dan AC Milan di luar kandang dibatalkan. Kini arah berubah, FIFA menyiapkan aturan baru. Tiap liga boleh menggelar satu laga per musim di negara lain dengan batas maksimal 5 laga asing per negara tuan rumah. Proposal ini, seperti diungkap FIFA, juga menuntut persetujuan berlapis dan perhatian pada beban pemain serta fans. Secara konsep menarik, tapi eksekusinya akan jadi ujian sebenarnya. Rencana ekspansi ini sayangnya dibarengi kabar miring dari lapangan hijau. Ketegangan laga Benfica kontra Real Madrid belum benar-benar reda saat kasus Gianluca Prestiani mencuat. Winger muda itu dituding melontarkan ucapan diskriminatif ke Vinicius Junior di tengah panasnya duel. Meski ia membantah unsur rasis, laporan UFA seperti dikutip Sky Sport tetap menjatuhkan larangan 6 laga. 2 sudah berjalan, 3 lainnya bersyarat. Situasi ini jadi pengingat, emosi di lapangan bisa berujung mahal. Di tengah sanksi pemain, Jerman justru sibuk mengincar panggung dunia. Jerman melihat peluang saat slot tuan rumah Piala Dunia mulai menipis. Edisi 2026 sudah jadi milik trio Amerika Utara, 2030 dibagi lintas benua, dan 2034 jatuh ke Arab Saudi. Menurut laporan Sky Jerman, Federasi Jerman Football Association mulai mengkaji opsi untuk 2038 atau 2042. Belum ada proses resmi dari FIFA, jadi semuanya masih tahap hitung-hitungan. Kalau benar maju, ini bisa jadi panggung besar lagi sejak 2006. Langkahnya masih hati-hati, tapi arah ambisinya sudah mulai terbaca. Sambil nunggu kabar Jerman, mending kita intip drama Ligue 1. RC Lens mencuri 1 poin dramatis saat bermain imbang 3-3 melawan Brest di Ligue 1 dalam laga yang digelar di markas Brest. Tuan rumah sempat berpesta lewat gol Dauda Guindo di menit ke-7, Lucas Tausar di menit ke-28, dan Eric Junior Dina Ebimbe menit ke-45. Lens bangkit di babak kedua melalui Florian Thauvin menit ke-50, Abdallah Sima menit ke-54, sebelum Alan Saint-Maximin memastikan gol penyeimbang di menit ke-90+4. Berkat hasil ini, Lens berada di posisi kedua klasemen Ligue 1 Prancis dengan 63 poin, sedangkan Brest berada di posisi ke-10 dengan 38 poin. Kalau di Prancis banjir gol, di Jerman Leipzig tampil perkasa. RB Leipzig tampil dominan saat menundukkan Union Berlin 3-1 di Red Bull Arena dalam lanjutan Bundesliga. Tuan rumah langsung mengontrol laga dan berpesta lewat Max Vingrave di menit ke-22, Romulo Cardoso menit ke-25, serta Riedel Baku menit ke-63. Sementara Union hanya membalas lewat Danilo Doki di menit ke-78. Berkat hasil ini, Leipzig berada di posisi ketiga klasemen Bundesliga dengan 62 poin, sedangkan Union Berlin berada di posisi ke-11 dengan 32 poin. Kemenangan Leipzig tadi ternyata menular sampai ke kota Naples. Napoli tampil dominan saat membantai Cremonese 4-0 di Stadion Diego Armando Maradona dalam lanjutan Serie A. Scott McTominay menit ketiga membuka pesta gol. Disusul bunuh diri dari Filippo Terracciano menit ke-45, Kevin De Bruyne menit ke-45+3, dan Alisson Santos menit ke-51 yang menutup rangkaian gol tuan rumah. Kemenangan ini menjaga Napoli di posisi kedua dengan 69 poin. Sementara itu, Cremonese makin tertekan di papan bawah, bertahan di peringkat ke-17 dengan 28 poin. Di balik pesta gol Napoli ada nasib pemain yang tergantung-gantung. Cyril Engon datang ke Spanyol dengan harapan bisa menghidupkan karirnya, tapi kontribusinya belum cukup meyakinkan. Dalam 8 laga, ia hanya mencetak 2 assist, angka yang sulit jadi alasan klub mengeluarkan 16 juta euro. Seperti dilaporkan Nicolas Kira, Spanyol akhirnya memilih mundur dari opsi beli. Artinya, pemain 25 tahun itu akan kembali ke Napoli setelah musim berakhir. Situasinya belum pasti, apalagi sebelumnya di Torino pun performanya biasa saja. Bukan cuma Engon, masa depan Spinazzola di Napoli juga abu-abu. Negosiasi baru malah tersendat ketika Leonardo Spinazzola mulai mendorong kontrak lebih panjang bersama Napoli. Menurut laporan Nicolas Kira, sang pemain ingin bertahan sampai 2028, sementara klub cuma berani kasih tambahan 1 tahun. Perbedaan arah ini bikin pembicaraan terhenti di tengah jalan, padahal kontraknya masih aman sampai 2026 dengan valuasi dari transfer sekitar 3,5 juta euro. Kalau situasi ini berlarut, Napoli beresiko kehilangan momentum penting di sisi kiri.
Masalah kontrak ternyata juga bikin gerah bintang Juventus satu ini. Nilai investasi besar Juventus pada Thun Koop Mainers mulai terasa berat ketika performanya tak sepenuhnya menjawab ekspektasi. Didatangkan dari Atalanta dengan mahar lebih dari 60 juta euro pada 2024, gelandang Belanda itu kini justru mengalami penurunan valuasi cukup tajam. Laporan Nicolas Kira menyebut Koop Mainers mulai terbuka untuk pergi di bursa musim panas nanti. Data Transfermarkt yang menaksir harganya kini sekitar 20 juta euro makin memperumit posisi klub. Saat Koop Mainers mau pergi, Juventus malah dapat tawaran bek gratisan. Rencana Juventus membangun skuad baru sempat tersendat karena opsi bek elit terasa mahal. Lalu muncul jalan tak terduga. Menurut Nicolas Kira, agen John Stones menawarkan kliennya langsung ke Turin. Kontraknya di Manchester City habis Juni. Meski musim terakhirnya diganggu cedera, dengan pengalaman 10 tahun penuh trofi dan fleksibilitas bermain di tengah, ini peluang cerdas. Apalagi mereka juga mengincar Bernardo Silva. Kalau gratisan berkualitas begini, sulit ditolak. Selain Stones, City juga bakal kehilangan Akanji ke Italia. Situasinya berubah pelan tapi pasti untuk Manuel Akanji datang sebagai pinjaman ke Inter Milan. Ia justru jadi sosok penting dengan 42 penampilan musim ini. Menurut Fabrizio Romano, performa itu cukup meyakinkan Inter untuk mengamankan statusnya secara permanen. Manchester City pun tak menghalangi, siap melepas bek 30 tahun itu di angka 15 juta euro. Dengan kesepakatan di target rampung main nanti, Akanji memilih tempat yang memberinya peran jelas, bukan sekedar pelapis. Pindah dari urusan bek, Madrid baru saja kena ganjal betis. Laga La Liga di Estadio La Cartuja berakhir imbang 1-1. Madrid sempat unggul lewat Vinicius Junior menit ke-17. Sementara tuan rumah membalas di injury time lewat Hector Bellerin. Hasil ini terasa seperti kemenangan yang terlepas di ujung waktu bagi Los Blancos. Hasil imbang ini membuat Madrid mengumpulkan 74 poin di posisi kedua. Real Betis punya 50 poin di urutan kelima. Meski imbang, laga tadi jadi tonggak sejarah buat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe menandai penampilan ke-100-nya untuk Real Madrid dalam hasil imbang 1-1 melawan Real Betis pada musim keduanya bersama klub. Pemain asal Prancis ini telah mengamankan 66 kemenangan dan mencetak 85 gol di semua kompetisi sejak debutnya pada 14 Agustus 2024. Rinciannya 62 La Liga, 25 UCL, 5 Copa del Rey, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Spanyol, 1 Piala Super UEFA. Sayangnya, rekor Mbappe terhalang kroposnya tembok pertahanan Los Blancos. Pertahanan Real Madrid lagi bermasalah, kebobolan terus tanpa jeda di La Liga. Dalam 10 laga terakhir, gawang mereka selalu jebol. Total 13 gol masuk. Data Opta Huse menyebut ini jadi rangkaian terburuk musim ini. Bahkan mengingatkan pada era Carlos Queiroz pada tahun 2004 saat Madrid kebobolan di 20 laga beruntun. Upaya rotasi dan perubahan lini belakang belum benar-benar menutup celah. Serangan masih jalan, tapi fondasi tim terlihat goyah. Rapuhnya pertahanan Madrid bikin Barcelona kini melaju sendirian di puncak. Rentetan hasil buruk bikin Real Madrid kehilangan arah. Cuma sekali menang dari 6 laga terakhir di semua ajang. Situasi ini langsung membuka celah besar di puncak. Barcelona sekarang punya panggung ideal. Jika menang lawan Getafe akhir pekan ini, jaraknya bisa melebar jadi 11 poin dengan 5 laga tersisa. Tim Hansi Flick jelas tak akan menyia-nyiakan momentum. Kalau ritme ini terjaga, gelar terasa tinggal menunggu waktu. Ketegangan di klasemen makin panas gara-gara negosiasi kontrak Vinicius. Negosiasi kontrak Vinicius Junior mendadak buntu. Ia mengincar paket 30 juta euro per musim. Sementara Real Madrid cuma berani di angka 20 juta euro. Laporan Mario Cortegana menyebut gap ini tak kecil. Apalagi klub punya aturan gaji ketat dan tak biasa memberi bonus perpanjangan. Kontrak lama masih jalan sampai 2027, setara dengan Kylian Mbappe. Kedua pihak sebenarnya sama-sama ingin lanjut, ditambah kedekatan dengan Florentino Perez bikin Madrid cukup tenang. Berbeda dengan Vini, nasib Ceballos di Madrid justru sudah tamat. Minim menit bermain bikin situasi Dani Ceballos makin sulit di Real Madrid. Musim ini dia cuma tampil 5 kali di bawah Alvaro Arbeloa, bahkan sempat tak masuk skuad saat lawan Real Betis. Menurut Diario AS, Madrid kini siap melepasnya dengan harga 15 juta euro karena kontraknya tinggal setahun. Beberapa klub mulai memantau, termasuk Ajax. Dengan riwayat cedera dan performa naik turun, perpisahan terasa jadi jalan paling masuk akal buat kedua pihak. Bicara soal perpisahan, Barcelona harus relakan Lamine Yamal musim ini.
April jadi panggung singkat tapi tajam buat Lamine Yamal. Menurut rilis resmi La Liga, ia dinobatkan sebagai Player of the Month meski cuma tampil 3 kali, 2 gol, 2 assist, dan semua laga dimenangkan Barcelona. Efisiensi yang sulit dibantah. Momen paling menentukan datang saat lawan Celta Vigo ketika golnya jadi penentu. Ironisnya, di laga itu juga ia cedera. Total musimnya 16 gol dan 12 assist. Selain Yamal, Martin Demichelis juga terpilih jadi yang terbaik. April jadi panggung sunyi bagi Martin Demichelis. Tanpa banyak sorotan, ia membawa Mallorca melaju stabil, menang 2-1 atas Real Madrid, lalu 3-0 melawan Rayo Vallecano, dan menahan Valencia 1-1. 7 poin dari 3 laga jadi bukti efisiensi, bukan sekedar momentum. Seperti dikonfirmasi situs resmi La Liga, pelatih asal Argentina itu akhirnya dipilih jadi yang terbaik bulan ini, mengungguli Guillermo Almada dan Hansi Flick. Geser ke Inggris, Nottingham Forest baru saja ngamuk di kandang lawan. Nottingham Forest tampil dominan saat menghancurkan Sunderland 5-0 di Stadion of Light dalam lanjutan Premier League. Gol bunuh diri dari Traihum menit ke-17, Chris Wood menit ke-31, Morgan Gibbs menit ke-34, Igor Jesus menit ke-37, dan Elliot Anderson menit ke-90 lebih. Jadi rangkaian pesta gol tim tamu. Berkat hasil ini, Sunderland berada di posisi ke-11 klasemen Premier League dengan 46 poin, sedangkan Nottingham Forest berada di posisi ke-16 dengan 39 poin. Kekalahan memalukan Forest tadi meninggalkan luka bersejarah bagi Sunderland. Sunderland seperti kehilangan arah saat diajar Nottingham Forest 0-5 di kandang sendiri. Laga ini bukan sekedar kalah telak. Menurut data Optajoy, ini menyamai kekalahan kandang terburuk mereka sepanjang sejarah Liga. Mengulang luka lama sejak era 1950-an, Forest tampil tanpa ampun, membuka keran gol sejak awal hingga tak terbendung. Bahkan kemenangan ini jadi yang terbesar di Premier League pada hari Jumat sejak pesta gol Leicester City tahun 2019. Berbanding terbalik dengan Sunderland, kiper Brentford malah lagi bahagia. Kesempatan main yang belum rutin sempat bikin posisi Hakon Valdimarsson terasa menggantung di Brentford. Kiper 24 tahun itu terus bersaing ketat, tampil cuma 8 kali musim ini, tapi justru di situ klub melihat sesuatu yang lebih dalam. Brentford resmi mengikatnya sampai 2030, bahkan menyiapkan opsi tambahan 2 tahun. Pelatih Keith Andrews lewat pernyataan klub menilai peran Valdimarsson tak selalu terlihat, tapi penting di balik layar. Catatannya pun solid, 7 kebobolan, 4 clean sheet. Sayangnya, kabar bahagia kiper Brentford tak dialami oleh Tino Livramento. Tino Livramento lagi membangun momentum bareng Newcastle, tapi semuanya tiba-tiba terhenti setelah ia mengalami cedera paha saat kalah 1-2 dari Bournemouth. Pemeriksaan awal sudah dilakukan, meski klub masih menunggu hasil scan lanjutan akhir pekan ini. Di sisi lain, seperti dilaporkan media Inggris, waktunya terasa tidak bersahabat. Livramento sebelumnya masuk rencana Thomas Tuchel di timnas Inggris berkat fleksibilitasnya. Kalau absen panjang, peluang ke Piala Dunia bisa menguap begitu saja. Sambil nunggu kabar Livramento, Senesi kabarnya sudah mantap ke London. Ketidakpastian kontrak membuat Marcos Senesi berada di persimpangan dengan masa depannya di Bournemouth yang tak lagi berlanjut musim depan. Laporan menyebut bek Argentina itu kini merasa lebih nyaman bertahan di Premier League dan mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham. Meski baru sebatas lisan, arah langkahnya mulai jelas. Namun, proses resmi masih ditahan. Spurs harus lebih dulu mengamankan posisi mereka musim depan. Pilihan Senesi ini terasa realistis. Stabilitas lebih penting daripada sekedar nama besar. Demi Piala Dunia, bintang Chelsea ini nekat lawan saran medis. Langkah Estevao Willian sempat terhenti saat ia ditarik keluar di laga kontra Manchester United pekan lalu. Cedera hamstring itu langsung bikin Chelsea mencoretnya dari sisa musim. Tapi alih-alih naik meja operasi, winger 19 tahun ini memilih jalur berbeda. Laporan Globo Sport menyebut ia terbang ke Brazil untuk menjalani terapi konservatif dengan harapan pulih lebih cepat. Keputusan ini jelas beresiko, tapi logis jika target utamanya adalah satu, tetap masuk skuad Brazil di Piala Dunia. Di tengah drama cedera pemain, manajemen Chelsea justru lagi ganti nahkoda. Rentetan 5 kekalahan tanpa gol bikin kursi Liam Ross senior goyah sampai akhirnya diakhiri meski baru 106 hari dari kontrak panjangnya. Laporan internal klub menyebut keputusan stabilitas jadi alasan utama. Di tengah kekosongan, Felipe Luis naik jadi kandidat terdepan setelah suksesnya di Flamengo, sempat dibantu interim Callum McFarlane. Manajemen juga melirik Andoni Iraola dan Cesc Fabregas. Tapi jika melihat tren, pilihan ke Felipe terasa paling masuk akal untuk proyek baru mereka.
Saat Chelsea cari pelatih, sang mantan malah diincar tetangga. Situasinya belum benar-benar selesai setelah Enzo Maresca berpisah dengan Chelsea di awal tahun. Ada urusan kontrak yang masih menggantung dan klub merasa berhak atas kompensasi. Tapi laporan Telex Sport menyebut Maresca tetap bebas mencari pekerjaan baru musim panas nanti. Di sisi lain, Manchester City diam-diam membuka pembicaraan menempatkannya sebagai kandidat kuat pengganti Pep Guardiola. Jika Guardiola benar mundur, jalannya bisa terbuka lebar. Tak hanya soal pelatih, City juga ngebut amankan talenta muda. Situasinya mulai panas ketika Manchester City sadar waktu tak memihak. Mereka sudah memantau Elliot Anderson sejak Maret, tapi kini tekanannya berbeda. Piala Dunia 2026 bisa bikin harga melonjak liar. Menurut laporan Fabrizio Romano, City siap mengajukan tawaran besar agar transfer cepat beres. Manchester United masih mengintai, menunggu celah. Di sisi lain, pemilik Forest kabarnya siap pasang angka ekstrim jika performa Anderson naik. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih atas dukungannya Soccer Mania. Sampai bertemu di video besok pagi.